Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, alhamdulillah nih ya, Oke. Alhamdulillah. Put, ya, hari ini kita kedatangan teman sih sebetulnya. Ya. Teman saya, yang bukan teman kalian, teman saya, teman apa ya? Teman main lah. Yang kebetulan beliau ini sekarang jadi anggota dewan. Ini tamu kita kali ini. Bukan sembarangan anggota dewan semata, tapi dia juga sebagai jabatannya pimpinan dewan ya. Pimpinan loh, pimpinan loh ini ya. Dari Partai Amanat Nasional. Nah, sebetulnya kalau saya cerita banyak ini tentang perjalanannya, ini mungkin lucu, ngeri sedap gitu. Apanya yang lucu? Ya, ada deh pokoknya. Ada deh, menarik pokoknya. Kalau dilihat dari apa sih? Ya, kebetulan perlu kita kenalkan juga ya. Ini namanya Damba Aktivis. Keren nggak? Keren nggak? Nama asli nih Damba Aktivis. Bapaknya kayaknya punya doa deh. Ya kan? Mendambakan seorang aktivis. Ternyata aktivis beneran gitu loh. Jadi, iya. Bener Mas. Dulu saya terkesan sama panggilan saya nih namanya Simbah ini ya. Ya. Meskipun yang itu panggilannya Simbah. Dulu di kampus dipanggil Simbah. Dia kebetulan fakultas hukum. Itu Mas dulu fakultas kedokteran sih. Iya. Ya. Aku mau ngomong tapi kan senioritas. Nah, dulu tuh perangainya ya, posturnya itu gondrong, brewokan. Kalau saya ngelihat tuh kayak Yesus gitu loh. Bener, mukanya kayak Yesus. Keren. Ganteng gitu loh. Nah, tapi berjalan ke sini ya akhirnya pernah di Mapala juga, ini pengurus Mapala di kampus. Nah, hari ini kita pengen bicara ya kaitannya dengan perjalanan hidup dia, tapi bukan hidupnya dia ya. Perjalanan dia jadi anggota dewan. Seberapa terseok-seokkah gitu loh. Ya kan? Ya. Nah, mungkin Mas Damba ini ya, selamat malam. Apa kabar? Malam Mas. Mas Damba ini aku harus geli-geli gimana loh manggilnya Mas Damba. Agak gimana gitu loh. Kalau di kampus panggilannya yang. Yang Kuriang. Oke, Mas Damba. Ini di depan teman-teman, mungkin di depan pemirsa. Nanti materi pertama adalah perjalanan hidup sampean, perjalanan jadi anggota dewan. Yang kedua itu kita mulai memberikan pencerahan kepada masyarakat kaitannya dengan fungsi dewan itu kayak apa sih? Kebetulan DPRD ya, bukan pusat. Kalau pusat itu sudah levelnya sudah tinggi lah ya, meskipun ya aku makanya ini agak terganggu nih ngomong. Pertama kita harus ngasih pencerahan apa fungsi DPRD, terus kemudian nanti permasalahan apa yang perlu dibicarakan. Pertama kali Mas, ya perjalanan hidupnya Mas Damba aktivis. Dambaanku. Mungkin keren pokoknya. Mungkin dari kisah hidup Mas, kami yang adik-adik ini bisa adik-adik jadi pelajaran. Panggilnya dia. Mungkin ke depan kan mungkin bisa jadi punya jabatan di DPRD. Amin. Karena melihat teman saya ini Mas, dia tuh baik banget di kampungnya. Kalau harapan saya dia ini balik ke Bima ya. Jadi DPRD. Ya minimal jadi pemimpin yang baik. Benar enggak Mas? Karena pemimpin harus baik memang. Iya. Boleh dilanjutin Mas? Silakan Mas. Ya. Terima kasih Mas Burhan, Mas Budi, Mas Ciki. Iya. Ciki ya. Gendung ya. Cak gendut. Cak ganteng. Jadi ya alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya di sini, terutama Mbah Dikjo yang sudah saya diajak bersilaturahmi pada
dini hari ini, hampir dini hari ini. Hampir. Ya, jadi untuk sekedar bersilaturahmi kemudian berdiskusi banyak hal. Ya. Kami ucapkan terima kasih. Eh, perjalanan saya sampai hari ini memang mungkin separuh perjalanan itu Mas Burhan sebenarnya sudah tahu. Ya. Karena memang kita kebetulan sama-sama satu kampus. Satu kampus, kemudian satu fakultas, beda angkatan, dan hobi kita beda. Hobi kita beda. Cuman karena hobi kita beda, kita justru sering ketemu di kampus, sering ngobrol, sering ya debat, diskusi dan sebagainya pada saat itu. Demo. Ya, demo. Aktivis ya. Ya, itu aja gambar aktivis. Nah kebetulan pada saat itu Mas Burhan itu juga dia ketua UKM Bola. Keren kan? Oh, Pada saat itu keren. ketua UKM Bola, saya kebetulan Mapala. ketua Mapala. Ketua Jadi, Mapala. kita sama-sama beraktivis di kampus. Ya. Jadi bukan mengisi kekosongan. Jadi memang selain kita belajar di dalam kampus, kita juga belajar di luar kampus. Salah satunya adalah kita masuk di UKM-UKM. Ya, alhamdulillah justru karena kita tidak melulu belajar di kampus, tetapi kita belajar organisasi di luar kampus, bahkan di dalam kampus juga ada. Itu mungkin alhamdulillah sampai sekarang Mas Burhan dan saya dan juga masih banyak teman-teman pada posisi yang luar biasa pada hari ini. Kita patut syukuri itu, terutama ya karena kampus juga dan karena pertemuan kita. Ya. Dan memang pada saat itu saya karena terbawa nama saja ya. Jadi dulu nama saya Dambaktif itu sempat saya protes. Protes sama siapa? Orang tua. Kurang ajar. Kurang. Kan nama itu doa. Orang Betul. tua digugat apa ya? Orang Pada tua saat itu digugat ya? saya nggak tahu nama saya Dambaktivis terus kemudian saya gugat itu dosa, itu nggak tahu saya. Oke. Saya protes saja karena memang selama beraktivitas di kampus, sosial masyarakat dan sebagainya itu selalu menjadi pucuk pimpinan pada saat itu. Oke. Jadi ketua panitianya, jadi ketua pemuda dan sebagainya. Hmm. Dan memang rata-rata saya merasa keberatan ketika pada posisi kita sedang berkegiatan, berorganisasi itu menjadi pucuk pimpinan itu kadang-kadang bebannya luar biasa. Benar. Kalau nggak ada yang kerja, kita yang nangani, Ya. kita yang handle dan sebagainya. Kadang-kadang juga capek luar dalam kan begitu. Ketua. Sampai peristiwa sampai saya puncak-puncaknya itu pada saat KKN di Serandaan di Bantul. Oh, Bantul ya, Itu Seranda. kebetulan saya kalau tidak salah menjadi apa ya bahasanya kalau waktu KKN itu korlap apa ya. Nah itu semua saya mengurusi, jadi komunikasi ke pihak perdukuhan, pihak lurah dan ketua-ketua kelompok KKN. Jadi sempat saya pulang, saya protes ke orang tua, Pak, Bu, Iku wis kuliah ya. sudah kuliah. Wis kuliah. Iya. Sudah Oke. kuliah. Jadi SD Masuk Fakultas Hukum, gugat namanya dia, Dambak aktivis. yang gugatnya bukan gugat serius. Ya, gugat. Sekedar protes aja orang tua. Oke. Ada nama lain nggak sekiranya selain Dambak aktivis? Dambak Santoso, Dambak ada Susilo, atau Dambak siapa yang berbau-bau Jawa? Karena di kampus itu saya dikira cewek pada saat itu. Nama Dambak aktivis itu yang mana? Pasti orang cantik dan sebagainya. Kalau aku sih enggak, Pada Dambak saat aktivis itu, itu enggak jadi- cewek. Kemudian protes itu, pada saat protes itu ya orang tua bilang itu doa. Oke. Jadi saya semenjak orang tua bilang itu doa, Hah? saya agak sedikit kaget. C. Saya sadar sebagai apa ya, sebagai anak. Anak ya. Jadi kalau memang itu doa, ya mudah-mudahan pada saat beliau bilang doa, saya amini langsung. Berarti langsung luruh tuh. Ya. Sebagian beban itu ya. Ya, bukan beban, Oh, niat. Tadi merasa terbebani loh dia. Kemudian, nah setelah itu, kemudian orang-orang tuh bilang ke saya bahwa jalani aja dulu semuanya. Nah, Nanti kamu akan berproses pada titik yang dimana kamu merasakan bahwa itu semua kamu dapatkan dari hasil berjuang.
Oke. Nah, Kalau itu sih ilmu umum, ya. Itu ilmu Kan umum. pada saat itu kan Tapi sejak SD sampai SMA kuliah pertama sebelum menjabat jadi itu ya Ketua organisasi sebelum protes lah. You kemana? SMP, SMA Ngapain juga, nggak protes dari dulu udah mbak aktivis gitu? karena saya merasa asik aja pada saat itu. Oke. Masuk di organisasi asik. Oke. Jadi Iya, iya. ya masih Iya. masih masa asik. Masih belum ada Jawabannya beban. gitu ya? Ya oke. Menjadi beban itu ketika semua tertumpuk jadi satu pada saat itu. Oke. Oh. KKN kan biaya sendiri juga, Bos. Ujung-ujungnya pas di situ ya. Ya, Oke. itu namanya kita menggugat dalam hati sebenarnya, tidak menggugat secara Tapi sempat protes sama protes. bapak kan. Akhirnya jawabannya seperti itu. Oke lah, kita jalani dan sampai perjalanan kemudian kita selesai di kampus itu saya ternyata tidak hanya berhenti di Mapala, Oke. tapi ternyata saya lebih tertarik berpolitik. Dari organisasi itu banyak teman-teman yang kemudian ya kamu mau di organisasi mau apa kan begitu. Oke. Banyak kemudian pengalaman sharing-sharing dari teman-teman yang di organisasi, baik itu kepemudaan, kemudian kebencanaan pada saat itu. Oh ya, Sekarang saya ingat. Taruna, Saya dan ingat. sebagainya. Dulu itu punya pengalaman. Kita kan sekarang Mapala dan kita sering bersosialisasi ya, melakukan kegiatan sosial. Zamannya Pak 2006 pas gempa itu ya. Pas gempa ini sampai berdebu mukanya. Itu ikut evakuasi Mbah Marijan. Sampai Mbah Marijan tuh beberapa kali dibilangin Mbah ayo turun gitu kan. Ya. Mbah ayo turun. Tapi tetap nggak mau. Dia tetap muter di SAR ya. Bahasanya SAR ya. Tim SAR. Oke, lanjut. Nah, kemudian ya saya tipikal orangnya kan ingin belajar sebenarnya pada saat itu. Karena saya jujur aja dari orang tua tidak dibekali, artinya kita nggak pernah diskusi soal organisasi, soal Sama orang tua? materi Sama orang tua. di kampus. Oh, di nggak pernah. kampus. Oh iya. Walaupun pada saat itu memang bapak saya, orang tua saya itu ya dia fakultas hukum. Oh, Bapak S. Oh iya, kalau SH. Bapak iya SH. Nah, kita nggak pernah diskusi soal itu. Jadi yang kita diskusikan adalah soal hidup. Dan artinya orang tua ini memotivasi saya untuk Gimana hidup iya, ya, menjalani betul. hidup gitu ya. Pokoknya oke gue golek Pengalaman. supaya kamu bisa bertahan besok kan gitu. Kita nggak bisa mendampingi kamu terus. Kan. Nah, setelah dari sana kemudian saya berpikir saya tak niatin nih masuk organisasi politik kan. Bukan di politiknya pada saat itu. Langsung milih parpol. Ya langsung milih. Langsung milih Langsung parpol. milih. Jadi saya pada saat itu melihat visi misinya Pak Amin pada saat itu. Oke. Saya tertarik, kemudian saya bergabung, bukan di politiknya. Amin ini ya. Amin ini bukan Ma'ruf Amin ya. Tapi Amin Rais. Tapi zaman reformasi Ya, memang, zaman reformasi. reformasi. Itu, Tahun berapa itu? itu tahun 98. 98. 98. Baru-barunya Partai Lagi Amanat naik-naiknya Nasional. nama Pak Amin. Selain Pak Amin Iya. juga lihat kita kan masih anak muda nih. Oke. Walaupun sekarang masih muda juga. Ya, menurut PBB masih Iya. pemuda masuknya. Berapa umurnya tuh? Yang Batasnya muda. tuh 60 apa 65 Oke. PBB. Masih pemuda. Versinya PBB. Nah, kita lihat di media itu ada barisan kampanyenya yang tertib pada saat itu. Oke, simpatinya mulai dari Simpatiknya situ. di situ. Nah, kemudian saya tertarik. Pada saat itu saya masih ada di Kalimantan sekitar 1 tahun. Kemudian pulang, terus kemudian selama setahun 2 tahun itu kita masih tanya-tanya ke teman-teman apa yang kira-kira menarik di Partai Amanat Nasional pada saat itu. Teman-teman itu teman-teman partai yang Iya. sudah masuk di partai atau? Jadi gini, di kampung saya itu ternyata yang sudah masuk berpartai itu banyak. Oke. Jadi ada yang Euforia partai Iya. baru ya. Oke. ada yang simpatik namanya, kemudian BM-PAN, ada namanya Sekar Surya pada saat itu. Simpatik itu apa simpatik? Simpatik semacam kayak barisan, bukan barisan, jadi kayak semacam pengamanan.
Oke. pengamanan kampanye dan sebagainya. Oke, tapi yang PAN, yang PAN ya. Oke. Oke. Banyak yang masuk. Termasuk adik saya duluan. Saya belakangan. Oke. Saya nanya, kira-kira saya mau masuk nih. Kalau mau masuk kira-kira bisa nggak saya langsung di organisasinya? Langsung Oke. di PM PAN-nya, pada saat itu kita tahu PM PAN-nya. Atau langsung ke PAN-nya. Tapi nggak mungkin kan, harus ada kaderisasi pada saat itu. Oke, PM PAN itu apa? PM PAN itu barisan muda. Barisan Muda ya, apa? Underline-nya, Ya, underbownya underbow-nya PAN, Ropan. ya kan? yang muda-muda lah. Ya. Nah, kita akhirnya masuk, diterima, kemudian saya bergabung, sempat ditarik lagi di Bantul untuk menghidupkan PM PAN di Bantul. Setelah itu saya Enggak, ditarik Mas. di provinsi. Maksudnya ditarik di Bantul, Mas. Fokus di PM PAN ya? Iya, Fokus di PM PAN ya. Dan di PM PAN Bantul sampean jabat. Jabat selaku Wakil ketua. wakil ketua. Oke, kalau di level ya. Apa ya itu? Cabang, ranting atau apa? Kabupaten, Ya kabupaten ya. Kabupaten. Tingkat kabupaten jadi wakil wakil ketua. ketua PM PAN. Oke. Di situ sudah mulai Sudah mulai- geliat politiknya ya, sudah mulai senengnya ya. Semangat, semangat, kemudian banyak yang bergabung. Heeh. Oleh beliau, Mas Ahmad Yohan ini saya ditarik. Oh, Mas Ahmad Yohan yang sekarang DPR RI. Dari Dapil NTT. Oke. Saya ditarik di provinsi, di Ya, wilayah. oke. Karena di Bantul sudah mulai bagus, Mm-mm. kamu bantu saya di wilayah untuk koordinasi Mm-mm. di 5 kabupaten kota. Oke. Setelah itu kemudian alhamdulillah saya dipercaya oleh teman-teman kabupaten maupun kota untuk menjadi ketua PM PAN. Yang tingkat provinsi. Oke, di kabupaten bukan cuman ya. Jabatannya adalah wakil ketua. Kemudian di provinsi malah naik jadi ketua. ketua. Ini Oke. kan Mas Ahmad Yohan. Oh, dulu Bang Ahmad Yohan itu masuknya di Jogja dulu. Iya, di wilayah. Di wilayah ya, Iya. maksudnya kan mulai ngerintis di itunya kan di Jogja. Iya. Oke. Kemudian setelah beliau lengser, saya menggantikan beliau menjadi ketua DPW PM PAN DIY, Mas Johan menjadi sekjen DPP PM PAN. Oh ya, oke. Tapi Nah, masih di PM PAN. Masih di PM PAN. Oke. Nah, kemudian dari situlah kemudian saya Berapa tahun itu, Mas? 5 tahun lah. 5 tahun. 5 Organisasinya tahun 5 itu bergelut di PM PAN. Ya. Oke. Setelah itu saya mulai bekerja dan belajar di Oh ya Jawa. udah Mas. Oke. Kerja saya di fraksi. Oh ya, saya ingat. Mas Damba ini juga pernah, saya dulu sering main. Beliau jadi sekretaris fraksi ya. Ya. Sekretaris fraksi di DPRD. Oh, Tetap di Namanya itu DPRD istilahnya provinsi. sekretaris eksekutif. Hmm, kayak Mas Juli kalau di Oh, iya. Jabar. Nah, itu di provinsi ya, DPRD provinsi. Saya sering main di Malioboro itu ya. Iya. Nah, itu. Nah, dari sana lah kemudian saya banyak belajar mengenai politik, mengenai kedewanan. Kedewanan ya. Saya sambil berdoa pada saat itu. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa duduk. Tahun piro ku ya? 2006. 2006. 2007. 2007. Oke. Oh, enggak yo. 2009. Saya duduk itu 2007 sampai 2011. 2007 sampai 2011. Oke. Nggak lama. Itu yang di PM PAN ya. Di BMPAN. Terus yang dari sekretaris Sekretaris belasan ya. Kalau yang dari sekretaris eksekutif itu masih. enggak, maksudnya belasan ya, Iya, 2000 belasan ya. Enggak, itu dulu, sorry. Itu dulu. Saya kerja dulu dari 2006 sampai 2011. Oke. Setelah itu Masuk itu. saya jadi ketua BM. Mm-mm. Dan juga saya kerja di situ posisi sebagai ketua kan. Mm-mm. Saya serahkan ke teman namanya Mas Yogi Jatmikanto. Oke. Nah, kemudian saya mulai dari itulah kemudian saya mencoba untuk maju dalam konstelasi pileg Oke. gitu. 2014. 2009 saya hanya
Foodgator Provinsi Sleman. Oh. Provinsi dari Dapil Sleman. Pada saat itu. Pada saat itu malah langsung provinsi. Ya, karena kan untuk memenuhi kuota. Oh, jadi Oh, berarti syarat-syarat Untuk tambahan. katrolan. Syarat katrolan ya. Ya. Oke, dulu kan ada syarat apa itu namanya? Persebaran itu ya? Bukan? Ya, salah satunya itu. Oh. Terus kemudian Lupa aku 2009, politik dulu. kemudian 2014 lah. Heeh. Mulai dari sana Mm-mm. saya coba memberanikan diri untuk maju. Ah. Secara serius. Maju Kabupaten Bantul. Bantul, kembali ke tanah kelahiran. Oke, kembali kampung ya. Ya. 2014 itu ya. Oke, 2014 berarti udah mulai terjun di election ya. Pemilihan. Pemilihan, udah nyalon lah ya, nyalon. Ya. Itu pertama kali nyalon. Pertama kali nyalon serius. Serius. Oke. Berarti yang provinsi malah nggak serius karena untuk Ibaratnya umur Cek anggota. ombak lagi. Cek Cek ombak. ombak. Benar, benar, cek Iya, ombak. benar. Udah cek ombak, yang dicek itu salah juga, Pak. Ingat nggak Mas, nomor berapa dulu yang Iya. pertama kali? Ah. Yang food getter. Saya kalau nggak salah nomor 6, dapatnya itu 300. 300. Sama sekali nggak pernah saya kunjungi. 300 suara. 300 Karena suara. memang nggak terlalu niat ya. Iya. Tapi level provinsi itu berapa minimal untuk bisa? Ya pada saat itu masih BBP ya, Mas. Hmm. Kalau jadi ya hampir 12.000. Oh, jauh ya berarti. Ya. Berarti jauh karena untuk memenuhi kuota aja kan sebetulnya. Sebenarnya permintaan saya sebenarnya bukan di situ. Apa? Kalau mau saya foodgator sekaligus tes ombak untuk pemilu ke depan, Heeh. ini di Bantul kan gitu. Oh, Iya, iya. Ya, situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Saya dipilih. Oke. Oke. Nah, yang mulai kedua ini nomor berapa Mas? Yang serius. Yang serius. serius, Yang ya. serius yang dibantu. Saya serius itu kalau tidak salah, mudah-mudahan masih ingat ya. Itu saya nomor 1. Oh iya. Oh, ingat. Kalau Udah. Udah nomor 1 ya udah. Oh, lobbynya kuat, Bu. Iya. Nah, Buat selain ketua BM PAN ya provinsi, terjadi sekretaris eksekutif dewan di provinsi, hubungannya sama Hanafi Rais dekat, ya kan? Runtang bahasanya runtang-runtung sana sini ya. Ya, betul. Runtang-runtung tahu runtang-runtung. Oh ya, pokoknya sana sini. Ngapain? Sensi apa? Enggak sensi itu. Enggak. Emang dekat hubungannya sehingga kemungkinan ya pilihan-pilihan secara objektif kan dari kacamata mereka mungkin ya kan toh juga kiprahnya dari 2006 sampai 2011 tiba-tiba jadi juga. ya kan sampai 2000 kan berarti sudah udah waktunya lu itu kan maksud saya harus kan memang politik itu kan the art of kemungkinan ya kan. Nah itu jadi 2014 sudah mulai serius ya itu. Oke, sebelumnya nanya yang terakhir ini yang pertama kali atau yang kedua? Ini yang kedua. Ini yang kedua akhirnya lolos ya. Oke. Perjalanan yang belum lolos ya kan yang serius 2014 Itu belum lolos. Itu lolos. ini belum Oh. yang pertama belum monggo silahkan Ya, jadi nomor satu loh. pengalaman yang luar biasa. Jadi 2014 itu mengajarkan saya banyak hal. Oke. Apa tuh? Banyak hal. Jadi yang pertama mengenai Benar-benar berpolitik di situ. apa namanya? Kita nggak pernah berpolitik praktis pada saat Ya. di BM PAN. Walaupun ada, tapi tetap kemudian kita tidak berhadapan langsung dengan masyarakat kan begitu. Tapi di 2014 itu saya berhadapan langsung dengan masyarakat. Betul. Jadi kita berhadapan dengan masyarakat. Jadi mohon maaf nih kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi saya atau tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman tim saya begitu. Ada yang datang ke kami kan begitu, Pak Damba, insya Allah saya dukung Pak Damba kan begitu. Bagus, menurut saya bagus. Tapi kita nggak tahu di belakangnya kan begitu. Ya. Karena kemudian ceritanya paling banyak makan hati lah gitu. jadi begini Pak. Masih politik gitu ternyata. Saya pernah menjangi dia berjam-jam. Ya jadi dulu waktu saya maju 2014 itu saya nekat karena Mas Yohan
itu memberikan motivasi saya luar biasa. Oke. Kamu masih muda, kamu ketua BM-PAN, kamu harus belajar. Oke. Kalau kamu maju sekarang, Mm-mm. kapan lagi? Oke. Ya, minimal kamu tahu cara berdarah-darahnya maju. Oke. Pileg kan begitu. Pada saat itu Bang Yohan posisinya jadi apa? Udah nyalon belum? Belum. Dia ada di DPP di Jakarta. Keren ya. Keren ya. Ngocok-ngocoki anak buahnya untuk ikut, tapi sementara dia juga belum. Belum, karena sikonnya memang belum memungkinkan pada saat itu. Oke. Dia Levelnya kan beda nanti. dia dari NTT. Ya. Kemudian tinggalnya di Jogja. Oke. Keluarganya di Jogja. Jadi dia lihat sikon memang belum maju pada saat itu. Oke. 2014 ya. Nah, Memberikan motivasi banyak kepada saya. Saya pada saat itu bisa dikatakan paling sedikit mengeluarkan biaya. biaya. Oke. Berarti memang diporsir dari partai. Soalnya aku dengar nggak tahu benar apa nggak Mas ya. Biasanya kalau yang pengen nyalon tapi partai enggak, itu biasanya ada Lebih lah. ada yang dikasih Mas. Upeti lah. Setoran apa? Kamu nggak berani. Kamu nggak berani. Ada juga, Ada kayak juga. gitu, tapi beberapa partai. Iya. Partai tetangga dan Uang pangkal ya, Bu. Iya, uang pangkal kayak gitu, Mas. Kan kuliah. Tapi kan memang Bukan tetap ya, bukan ya. belajar kan. Iya kan? Ya. Kalau Mas Budi mau ngomong anu aja nggak usah di anu. Nanti nggak dia- apa-apa aja, nggak apa-apa. Apa? Oh, Backing Mas ya. Kalau ngomong backing Mas ya. takut Mas. Masih kuliah soalnya. Nggak apa-apa. Nah, salah satu yang saya ingat dari motivasi Mas Iwan itu pada saat itu, kamu masih muda, masih punya masa depan di partai yang panjang. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Mumpung kamu pada posisi menjadi ketua BM-PAN. Oke. Citrakan BM-PAN ini Penelur ya salah satu calon-calon itu. walaupun ya sebenarnya kan? sudah ada. Oke. Sebenarnya sudah ada, tapi kita jadi semangat pada saat itu. Kemudian saya mencoba, saya berpikir begini, saya punya uang berapa sih nyalek? Ya, Begitu. nah itu pertanyaan mendasar dari Iya. saya dulu. Pada saat itu yang saya pikirkan, kan saya jadi ketua BM-PAN itu kan tidak hanya satu kabupaten, 5 kabupaten dan 4 kabupaten dan 1 kota Provinsi, iya. di provinsi. Jadi muter terus. Iya, iya. Nah, harusnya ketika pada saat saya maju, Mm-mm. itu saya provinsi dong kan gitu, biar enak kerja saya kan begitu. Oke, ya. Tapi saya di provinsi, kemudian dapilnya ambil kabupaten. Nah, Oke, jajal baru lagi itu di situ. Heeh. Dan saya bertempur dengan Ini masih yang pertama kan? Masih Masih yang yang pertama. Oke. nanti yang kedua Nah, beda nanti. lagi. Nah, setelah itu saya niatkan, terus saya lihat calonnya siapa? Bener Pak, calonnya incumbent. Incumbent. Tahu nggak incumbent? Gimana tuh caranya? Incumbent ngeri dia pada saat itu ketua komisi B atau ketua komisi C. Cuman saya, ya karena saya nggak mikir dia tokoh, dia orang kaya, dia orang hebat. Saya pengen terjun aja, pengen merasakan memanage sekian ribu orang, sekian puluh tim itu untuk bisa mengegulkan keinginan, kan gitu. Oke. Ya, Nah, ya. Setelah saya mendaftarkan, di situ sudah agak ramai pada saat itu. Dan Mbak aktivis maju di Bantul, kabupaten lagi kan gitu. Yang incumbent merasa inilah ya, merasa terganggu lah ya, karena ini orang wilayah, kok turun ke daerah kan gitu. Oke. Maju lagi kan, apalagi disupport oleh, maksud support secara motivasi oleh orang-orang yang luar biasa. Ya, ya, ya. Ya terpandang lah ya. Minimal kan orang-orang yang perlu di apa ya? Ya. Hmm. Nah, setelah saya selesai menyerahkan berkas, itu kemudian Berkas pendaftaran. saya sudah mulai start. Saya ngitung kira-kira kursi untuk jadi berapa sih pada saat itu. Ya, oke. Level kabupaten berapa? Kabupaten pada saat itu Pada saat berdasarkan itu? BPP sebelum Sentek Murni ya, BPP itu kalau tidak salah 6.000 sekian, 6.100 sekian. Oke. Total suaranya. Nah, kita background ke bawah itu suara calegnya by name sekitar 3.100. Oke. Nah, Aku nggak paham sih Ya. hitung-hitunnya itu ya. ini Tapi itu pelajaran untuk Ya, pelajaran. itu nantilah ya. Nah, itu nantilah ya. 3.000 kira-kira kita sudah aman nih.
untuk cari satu kursi saja sudah aman. Oke. Karena ada 6.000 sekian. Apalagi yang tarung tidak hanya saya. Jadi ada satu incumbent, satu lagi pada saat itu PAW juga. PAW. Pernah incumbent. PAW. Nah, berarti satu kursi aman. Berarti saya harus nyari sekitar 3.000 lebih. Oke, ya. 3.000 lebih. Nah, pada proses itu, ini yang luar biasa. Jadi saya sempat mengumpulkan di internal kampung saya pada saat itu. Saya mau maju, mau declare maju. Kira-kira saya butuh tim yang bisa menguasai satu dapil. Pada saat itu dapilnya kebetulan di 2014 itu sudah berubah menjadi 2 kecamatan. Sebelumnya itu 3 kecamatan. Oke. Ada Kasihan, ada Sedayu, ada Pajangan. Oke. Nah, 2014 menjadi 2. Nah, kemudian seiring dengan waktu semakin banyak tim yang masuk ke saya, semakin besar juga biaya yang harus saya keluarkan. Oh iya pasti, logis itu. Nah kan, untuk ini. Kok saya memang terlalu open pada saat itu, terlalu terbuka. Jadi semua bisa masuk 24 jam di posko saya. Posko Ya, saya. ya. Nah, pada saat itulah, Proposal bahasanya lah ya. pada saat itu saya terpikir, saya punya teman, kan gitu. Tak mampir. Pada saat itu belum ada Mbak Dikdo. Belum ada. Ya. Saya pada posisi yang kita capek, Heeh. kemudian penat, nggak ada duit ya, udah Ya. tipis nih kan amunisi. Saya mampir Pak ke sini, nggak tahu diarahkan untuk ke sini. Nah, kamu, yang gimana kabarnya, gimana persiapannya ya? Begitulah persiapan saya sambil Sembari diwejangi tetap. harus gini, Kamu aku- nggak kapok, kamu bener di politik gitu. Aku bilangnya kayak gitu. Nah, terus dikasih banyak wejangan. Pada saat itu dalam hati saya nggak butuh wejangan kamu. Kira aja. Ya saya nggak. Kita teman lama dengan Mas Burhan ini. Cuman persoalannya saya nggak sampai hati untuk minta tolong dong bantu saya mau nyalakan begitu. Agak keluh Mas ya. Lengket lidah itu. Kan dia tahu prinsipku sih. Dia tahu sebetulnya. Nah sampai pada saat itu saya tidak alhamdulillahnya saya Nggak keluar omongannya. Nggak keluar. ya nggak tahu ditunjukkan Allah bahwa yang itu ada mobil, kamu pakai aja buat muter-muter kan begitu. Oh, mobil aku itu Mobilnya waktu BMW. itu BMW. Itu BMW. Nah, BMW yang terpapang dulu di rumah itu dari dia. Nah, kemudian kita pakai. Oh, keren tuh, aku ngasih BMW sama dia kan. Nah, kita pakai untuk apa namanya sosialisasi. Oke. Ya nggak gagah juga kita Ya, sosialisasi gagah. pakai motor. Ah. Gitu. Iya, iya. BMW. Pertama kali. Dia lagi. Tapi tua-tua juga nggak apa-apa. Yang penting pakai mobil. Keren nih, keren. Sampai pada saat pernah mobil itu jalan bannya lepas. Banyak lepas. Itu pernah terjadi. Banyak lepas masih jalan. Bisa. Ya, nggak Kayak tahu. film kartun dulu. Masih lihat nggak sih kasih? Enggak. Sengaja kali Mas Buran itu kedorin dulu. Karena kan prinsipnya tadi kan Iya. kayaknya. Sebetulnya nggak ketemu chemistry-nya sebetulnya. Karena dia ke rumah itu mau ngomong tapi nggak sampean ngomong. Ya kan ujung-ujungnya yaitu mobil itu kan. Nah, karena nggak ada chemistry mungkin ya. Akhirnya justru malah teraniaya sama mobil. Malah keluar biaya buat ngurus bang. Nah, setelah itu Iya aku lagi. Aku baru ingat itu deh. Sampai lupa aku dulu. Bener. itu mobil sebenarnya ya sejarahnya luar biasa. Bahkan jadi rebutan mobil. Tapi yang nggak usah kita bicarakan. Oke. Sampai hari H itu saya akhirnya memberanikan. Yang sehat. Jahat. Gimana yang bos aman? Minta tolong. Ini BPKB-nya di mana? Akhirnya itu. Nah akhirnya dikasihkan BPKB-nya. Saya masukin ke bank. Lumayan dapat kur-kur itu kan. Keren. Ya, Ay, ini aku nggak tahu ini. Ini aku yang nggak tahu. Sekarang berarti cerita. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Terpaksa harus buka semua. Gak apa-apa. Ini aku nggak tahu. Cuman yang BPKB yang nggak tahu pikirku kan positive thinking. Ya, Siapa dapat tahu rahasia. siapa tahu bukan apa namanya diperpanjang STNK-nya atau apa itu kan saya nggak pernah ngurusin mobil itu kan. Nah, udah terus lanjut. Lumayan berarti. Saya datang akhirnya dapat oleh BPKB itu. Kemudian masuk itu 15 hari sebelum
Sebelum oke, sebelum serangan fajar ya. Bukan serangan fajar. Jangan terlalu Mas. Kalau itu jangan. Itu ternyata bekal saya, Pak. Oke. Bekal saya di bank. Oke. Ya lumayan lah dapat, nggak banyak sih. Iya. Ya standar lah. Standar kur lah ya. Standar kur lah. Dapat, kemudian kita masih bisa bernafas pada saat itu untuk biaya saksi separuh pada saat itu. Dapatnya kan 20 juta ya. Saya buka sekalian ya. 10 juta. Lumayan. Tapi yang sesi kedua ini akan lucu nanti. Sesi kedua lucu. Kemudian 10 juta untuk apa namanya? Biaya saksi. Nah, Nah, 10 juta untuk tim kan gitu. oke. Nah, dari target yang sudah kita tentukan, awalnya pada saat itu mimpi saya besar. Oke. 4.000 suara harus saya dapatkan. Obsesinya ya, obsesinya. Untuk mengalahkan incumbent. Tapi Emang berat tuh bersama kamu. ternyata ya ini pelajaran. Semakin banyak tim itu juga tidak menjamin bahwa kita menang. Oke. Artinya berantakan. Saya jujur itu berantakan betul. Ini yang di mana, ini yang ke siapa? Akhirnya ada yang dari luar partai. Oh, penyusup Mas. Dari ada juga yang dari Kalau penyusup udah wajar itu di dari politik. apa namanya dari incumbent dari musuh kita yang kedua. Ya. Jadi campur semua. Jadi 4.000 itu hilang, Yuk. tinggal 1.500. Oke. Tinggal 1.500. Udah jauh. Itu saya. Dari situlah kemudian saya banyak belajar betul bahwa manage tim itu juga tidak sembarangan. Oke. Pikir saya pada saat itu semakin banyak tim, kalikan saja satu orang bisa 50 orang. Nelurkan atau 20 ya kan? orang. Itu kan ekspektasinya terlalu besar. Ya, loh. tim ses. Lumayan saya dapat sekian. Dan hari cuma dapat 1.500. Ini kok nggak nambah-nambah, saya hitung lagi. Ini ada laporan, udah Pak. Laporan sudah mentok hari ini, sudah semua TPS sudah masuk. Oke. Dapat juga 1.500. Sudah lah, nggak apa-apa. Saya membesarkan hati teman-teman tim, Itu termasuk membesarkan hati saya pada saat itu 3 kecamatan ya dulu. 2. Oh masih 2. Oke. 2. Nah, setelah itu udah bukan yang lupa saya, kemudian saya tetap ditelepon oleh teman-teman termasuk PMPAN, kemudian dari wilayah teman-teman pengurus wilayah. Itu telepon saya, gimana Mas Damba? Alhamdulillah belum rezeki saya. Iya, oke. Tapi sempat apa namanya? Ngedrop. Itu pasti, terutama ada teman-teman tim yang sampai nangis sehari 2 hari itu nggak berhenti. Orang ring 1 ring Iya. 2 gitu ya. Jadi mereka merasa bahwa perjuangan mereka ini, teman-teman tim ini tidak kenal capek. Ya. Jadi siang saya suruh, sore saya suruh, Mungkin malam saya suruh. dia udah ngerasain, Bud. Dia udah ngerasain bahwa politik lah seperti itu gitu kan. Tapi tim sesnya kan mungkin dari orang-orang yang memang mau ngusung Damba aktivis secara ikhlas gitu loh. Tapi ternyata dia lupa bahwa mereka terjun di politik. Iya. Sehingga kecewanya mungkin bapernya terlalu berlebihan Iya. gitu kan. Kadang kan hasil mengkhianati usaha. Karena hasil mengkhianati usaha. Jadi aku tuh nggak percaya kalau proses tuh nggak mengkhianati hasil, tapi kadang-kadang hasil mengkhianati usaha. Ya. Karena beruntung itu tadi ada yang berjodoh. Termasuk pada saat itu saya banyak berharap jadi itu karena ada teman kita juga, Pak. Teman saya juga temannya Mas Burhan. Ya. Maju. Saya sebutkan saja namanya Mas Gondo Ratangin pada saat itu. Gondo Nasional. yang kemarin di sini juga. Dan dia provinsi. Berharap bisa kita tandeman. Tandem, Ya kan, bisa bekerja sama. itu di yang pertama kali Iya, bareng itu. Iya. Berarti situ di kabupaten, Gondo di provinsi. Betul. Oke. Karena memang Gondo modalnya gede. Iya pada saat itu. Pinter dia. Nah, tapi Mau main swing. setengah jalan Mas Gono mengundurkan diri. Jadi, saya sudah nggak ada teman atau apa tandem yang di provinsi untuk gelayutan lah. Nah, jadi memang Holdingan ya. perang sendiri saya. Fight sendiri ya. Fight sendiri. Single fighter ya. Meskipun lawannya ya incumbent itu tadi. Walaupun pada saat itu masih disupport oleh Mas Hanafi, Ya. yang kabupaten, yang provinsi, pokoknya ada lah. Oke. Sharing-sharing. Oke. Cuman sharing juga terbatas karena tidak hanya ngurusin Bantul dan Oh iya. saya saja kan gitu kan. Ya. Dan itulah yang kemudian saya banyak belajar bagaimana memanage
tim, kemudian kurangnya waktu saya bentar ya. sosialisasi. Yang paling kecewa di sisi apa dari konteks manajemen apa namanya? Grup tadi. Apa namanya? Tim ses. Jadi begini. Yang paling mengecewakan itu Iya. apakah personalnya atau justru malah kamu apa namanya menyalahkan diri kamu sendiri kenapa terlalu open gitu? Ya. Yang bikin kecewa ya? Ini adalah karena pengalaman pertama Heeh. dan kurangnya pengalaman juga. Artinya begini, ketika ada masukan pada saya itu banyak masukan. Semakin banyak tim semakin bagus. Nah itu yang kemudian tidak saya seleksi. Oh, Berarti seleksi lah. Ini Berarti mohon ada maaf rangkuman kan bahwa gitu ya. ya. Mas Budi ini ternyata kenal dengan saya. Tapi saya tidak tahu track recordnya Mas Budi ini. Oke. Ternyata dia juga kenal caleg teknik gua. Caleg yang sama di satu partai kan begitu. Main dua kaki. Main dua kaki lah bahasanya Oke. kan gitu. Bin Mas, bin. Bin. Ya. Nah, itu Kalau Bin rela jadi apa namanya jualan bakso. Banyak. Nah, Nasi goreng, Mas. itu yang kemudian saya kecolongan. Banyak loh. Tim saya itu luar biasa. Di hari H itu, mohon maaf, 2 hari sebelum coblosan itu, semua kumpul. Itu Termasuk orang itu. Hampir 200 orang. 200. Lebih. 200. Jadi Bayangin kalau dari 200 pagi sampai malam. Malamnya aja 200 ngumpul. Belum Di dari rumah, pagi. di rumah itu. Di rumah. Itu malam Bayangin 200. kalau Kalau 200, kalau satu orang nelurkan enggak. Kalau 200 berarti satu orang nelurkan 300 aja udah 6.000 loh itu. Pada saat itu asumsi saya Pak. Ah. Ya. Karena kurang selektif tadi itu. Saya Oke. karena saya baru, tim juga baru, Hmm. ya kan, nggak mungkin saya tanya, Mas Budi, kamu bantu siapa? Saya niat bantu saya atau memang ada orang lain? Ya. Dia pas nggak mungkin saya akan nanya itu. Nggak etis juga kan. Kan gitu. Karena dia sudah menyodorkan diri, siap nanti akan saya bantu Mas Dambah. Ya sudah kita terima. Niatnya bagus seperti itu. Ya itu yang kemudian kurangnya selektif saya terhadap masing-masing person tim yang ada. Nah, pada saat itu juga ini saya koreksi cek lagi ya. Jadi pada saat itu Mas Johan sudah maju. Sama. Oke. Saya, Mas Johan, Mas Gondo, temen satu lagi Mas Sugeng. Oh, Sugeng di dapil sana ya. Sugeng Gunung Kidul. Semua maju. Wonosari ya, Gunung Kidul. Nah, sering perjalanan kita alhamdulillah sudah melalui masa pahit lah. Ya, saya melihatnya oke. itu. Tapi kemudian saya tidak kemudian menjauh dari partai. Saya tetap di partai. Posisinya kan itu kamu udah lepas tuh. Ketua BM, Ya, terus sekretaris eksekutif itu kan Ya, dilepas tuh. ya, betul. Pas mulai di pertama. Ya. Itu jadi pertaruhannya itu berat Iya, banget berat ya. banget. Banyak pertaruhannya, termasuk juga kalau saya sih kalau jadi tim sesnya banyak orang 200 itu ibarat kata gini. Kalau orang mau ewuh gitu ya. Itu apa, Mas? Kan Kan orang luar kan ya. Hajatan. Oh, hajatan. hajatan. Mau ada hajatan itu Oh, iya. pestanya itu kan ada ya. Oh, yang ada banyak. Itu ngalahin pesta itu loh kalau dilihat 200 orang berapa hari di situ ya kan. Tuh. Makan, minum, rokok, semuanya Semua itu akomodasinya itu kelihatan kan itu. Bisa dihitung kan kira-kira. Itu ngalahin hajatan itu sebetulnya. Dan itu yang paling sedih saya itu. Kenapa? Iya kan? Malah sedih. Setelah perhitungan selesai, Hmm. di rumah saya itu nggak ada orang satupun. Itu loh. Itu yang Sedih ngeri. saya itu. Miris. Oh, ditinggalnya itu. Nah, cuman hanya 1-2 orang tetangga aja kan ya. Ini pada Tapi- kemana saya pikir kok Ada senjata tajam, ada tali, ada enggak kira-kira? nggak ada. Gak ada. Untung aja gak ada. Kalau udah gantung dia. Bunuh diri. Enggak. Kita nggak sampai segitu lah Masih ya. ada 5 tahun lagi. Masih ada 5 Nah, tahun lagi. itu suara-suara. Tapi bener juga sih kalau zaman dulu memang marah. Yo, namanya politik kan orang-orang oportunis kan banyak. Iya kan? wajar sih, Sehingga dari 200 itu mungkin bayangan saya 30% yang benar-benar Iya. bayangan saya loh ya. Apalagi dengan backgroundnya si Damba, cuman modalnya BPKB PMB butut gitu kan ya.
20 Itu juta. ya kan? Itu bayangin coba, bayangin itu. Ya segitu perjuangannya Dambala ya, Mas Dambala. Kemudian minimal dari apa? Dari pengalaman itu kan. Untung aja ada semangat lagi gitu. Nah, pasca itu kamu lepas semua kan? Kamu lepas semua. Itu terus larinya mepetnya kemana? Kok kemudian itu punya tiket lagi gitu loh? Soalnya itu pasti drop banget Iya, ya. drop. Gimana cara naiknya nih? Nah, Jadi begini, karena ada semangat dari teman-teman. Kebetulan yang tadi saya sebutkan ada Mas Sugeng Nurmanto, Ada Sia. ada Mas Ahmad Yohan, ada si Gondo. Gondo. Kalau Gondo enggak lah ya, Gondo karena Gondo sudah udah mengundurkan sebelum diri ya. ini sudah mengundurkan diri. Jadi dua orang ini sama-sama. Oke. Jadi kita bertiga saling menyemangati pada saat itu. Sama-sama nggak lolos. Udah santai aja, masih banyak harapan kan. Oh gitu. iya, ada teman lah. Ada senasib Ada teman lah. kepentingan ya. Oke. Masih banyak harapan dan dia bilang pasti ada harapan. Dia bilang. Ya kalau harapan pasti ya, Ya. pasti ada asa. Nah dari sanalah kemudian kita bertarung di momen yang lain. Pada saat itu mengisi kepengurusan yang ada di pengurusan partai di tingkat kabupaten. Nah saya akhirnya mengajukan diri untuk menjadi ketua DPD. Siapa Ketua Mas? saya Oke. mengajukan, tapi ternyata hasil lobby saya menjadi sekretaris DPD. DPD itu Dewan level Pimpinan Daerah. ya Tingkat level kabupaten. kepartean ya. Ya, Partai ya. tingkat kabupaten. Nomenklatur partai ya. Nah, setelah itu jadi nih saya, ya kan? Untung aja masuk ke partai ya. Ya, karena kan punya saya kan termotivasi, Bos. Enggak yang dulu BM itu masuk partai enggak? Meskipun Underbow sebagai partai. underbow saja. Underbow partai. Tapi di formatur enggak masuk. Struktural. Ex officio kalau ketuanya Kalau ketuanya ex officio Iya. jadi pengurus partai pengurus partai di apa? di tingkat wilayah. Ya, apapun di tingkatannya. apapun jabatannya ya. Oke, ex officio. Oke. Berarti relate ya. Iya. Oke, terus yang kedua Nah. setelah itu selesai yang pertama nggak masuk, akhirnya balik lagi ke partai, nyalonkan dari Iya. DPD ya, Nyalon ketuanya ya, yang tapi ketua pada saat itu tapi nyangkutnya Nyalon sekretaris. sekretaris. Oke. Nah, proses sekretaris ini luar biasa. Hmm. Proses jadi sekretaris. Justru yang paling aneh ya, yang paling memberikan pengalaman banyak di sekretaris itu ya. Ya. Jadi mengelola partai. Ya, mengelola. Ternyata pada saat itu masih punya keinginan untuk maju dan alhamdulillah saya ditempatkan menjadi sekretaris partai pada saat, di tingkat kabupaten. Saya harus mengelola internal partai, harus mengelola di tingkatan cabang dan ranting. Manajemen partai lah ya. Ya. Kemudian masih berpikir persiapan saya untuk besok caleg lagi. Caleg lagi. Iya. Itu 2000. Persiapan Cari amunisi Ya. ya. 2014, Bos. Oke. Nah, seiring dengan waktu di perjalanan dari 2014 ke 2019 itu saya nggak tahu, tiba-tiba jadi begini sebelum ke sana. Oh iya. Jadi begini, Oke. Baru ingat. suara yang diperoleh pada saat itu incumbent itu kita punya aturan pada saat itu kan, Oke. bahwa bagi incumbent yang tidak memenuhi 25% dari suara yang sudah ditentukan, 6.000 itu ya. itu kena PAW. Ya itu apa? Iya. Wih, itu- kamu tuh kalian tuh kayaknya sudah nganu ya. Karena kita fokus. Kompak Ya, ya. ya. Pingin Ya. kita jadi Ya. calon nanti. Pergantian Insya Allah, antar insya Allah. waktu. PAW Saya nggak itu tahu. pergantian antar waktu. Jadi yang pada saat itu yang memberikan peluang untuk pergantian antar waktu memang depan yang paling banyak. Nah, bagi incumbent yang tidak memenuhi 25% dari suara yang berdasarkan dapil itu tadi, maka akan di PAW. Nah, setelah kita hitung nih, loh incumbent ternyata tidak sampai 25%, Oke. hanya 19 atau berapa? Itu sebelum dilantik. Sudah Harus dilantik ya. sudah dilantik. Oke. Kok kenapa baru ngitungnya Saya sekarang? ngitung, nggak tahu ya kan
ada masa tenang. Ah, masa iya. bos. Oke, oke. Saya kan Healing. Ya, kemudian setelah dilantik, nah baru saya hitung lagi. Ini incumbent nggak nyampe 20%. Sedangkan si newcomer, Ya. saya kan nomor 3 nih. Ah, Ini newcomer ini lebih dari 20%. Oke. Ya, setelah itu beliau nih yang saya sebut namanya ya. Ya, oke. Namanya Pak Darnawi. Dia mantan lurah Argo Rejo pada saat Ya, itu. ini nih mulai dari sini. Nah, dia datang ke saya, Mas Damar minta tolong. Apa benar ada aturan seperti ini Nah, soal PAW? Ya, saya meyakini bahwa itu benar. Nah, kemudian gimana Mas? Oke, nanti saya proses. Nah, prosesnya kan pada saat itu saya belum ada jabatan di kabupaten, Bos. berarti yang pertama Hmm. itu kena aturan PAW. Ya, Terus yang apa namanya? Yang nomor 2, ya kan? Yang Ya. nomor 2 itu kan yang mantan lurah itu. Mm-mm. Nah, itu nanya, konfirmasi kenapa ada aturan itu, berarti dia punya potensi untuk naik. Iya. Ya, oke. Setelah kita hitung, Pak Darnawi, ada nih potensi Bapak untuk Naik. Naik. Menggantikan Nah, itu- PAW itu ya. itu sudah gembira. Nah, setelah itu ada namanya musda, musyawarah daerah mengganti kepengurusan partai. Saya maju jadi sekretaris. Nah, itu kita proses. Saya bantu Pak, saya prosesnya. Nah, ini. Nah, seiring proses itu, tiba-tiba saya lupa tanggalnya. Sore hari saya ditelepon sama istri. Istri yang mana nih? Sah atau Ya, istri? astagfirullah. Kamera Mas, tangan Mas. Jangan dipancing. Sorry Mbak ya, sorry Mbak, guyon Mbak, guyon. Guyon. Satu cukup. Mm-mm. Nah, ditelepon. Saya takut malah bener-bener bojomu takon lho. Waduh. Bos. Ditelepon sore-sore ya. Ada Pak Darnawi, dia bilang gitu. Oh ya, kemarin juga. Oh, di rumah tak? Iya Pak Darnawi ke rumah. Ke rumah. Ya, Pak Darnawi di rumah. Tadi nungguin, nggak datang-datang ya sudah pulang. Ya udahlah, pikirku kan masih persoalan soal itu. Ya, Saya oke minta tolong dikawal betul ini PAW ini. materi Dan itu lah kita ya. pada saat pembahasan mengundang 2 orang ini Mm. antara Pak almarhum Sarito dengan Pak Darnawi ini, yang incumbent dengan newcomer ini kita undang. Mas, ini ya mau tidak mau harus diberlakukan aturan PU partai ini mengenai PAW. Si. Kamu tadi bilang almarhum itu nanti. Oh iya, Kamu iya. jelaskan Pak ya. Sarito. Anggap aja masih hidup dulu. Ya, Pak Sarito kita undang, dengan Pak Sarito kita undang, kita jelaskan, deal, tidak ada kesepakatan, selesai. Oke. Bahwa Pak Sarito menerima PAW dan Itu yang jelasan DPD. Yang DPD. jelasin DPD ya. Nah, ini Oke. fungsinya jadi sekretaris dia punya pengalaman ini. sudah selesai. Kemudian itu tadi istri saya telepon. Heeh. Saya bilang iya, nanti kita kalau Pak dan beliau datang lagi, Kamu terus baru sampaikan itu diproses. baru proses. Oke. Enggak, ini kayaknya ada sesuatu yang gimana gitu. Oke. Saya kan bingung. Ada apa sih? Sip. Dah habis itu sehari saya pulang, kemudian ada apa? Kayaknya ngajak tidak hanya sendiri tapi ada tim, ada keluarga, istri, anaknya. Mm-mm. Coba ditelepon lagi kan gitu. Saya telepon. Gimana Pak? Oh iya Mas Dambra, ini kalau ada waktunya saya mau mampir, kita mbak-mbak kita ngobrol. Oke siapa? Dan sudah selang seminggu kalau nggak salah Pak Darnawi ke rumah. Nah ke rumah kemudian ngomong. Jadi sebelum dia mengutarakan sudah saya jelaskan semuanya Pak. Insya Allah saya Dipotong sih satu ringnya. Dia pilihnya dia ngertinya dia tetap ngurusin itu sih. saya janji dan saya akan tetap mengawal proses itu. Dan itu sudah tinggal nanti kita serahkan prosesnya di tingkat wilayah maupun di tingkat Pusat. Gitu. Ya Mas Chandra. Iya. Dia enggak aja. Karena yang mungkin Ngertinya itu ya. Taunya Mas Damri kan belum tahu kan begitu. Mm-mm. Makanya saya jelaskan ngocor terus saya ingin jelasin gitu. Hmm. Tiba-tiba dia bilang, Mas Dambah, saya sudah komunikasi dengan istri, dengan anak, dengan tim dan semua masyarakat, bahkan di tingkat partai sudah saya komunikasi. Oh iya. Saya masih nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba ini kita sudah minta doa restu untuk mengundurkan tidak menerima PAW itu. Saya bilang, gimana Pak?
ulangi lagi saya bilang begitu. Dia Agak- punya kans, agak- dia kan agak- nomor 3. Agak Naik. gimana gitu saya dengarnya itu saya minta diulangi. Saya sudah bersepakat untuk tidak ngambil PAW. Saya sujud Mas. Sujud di depan dia. Sujud ngerangkul sampai nangis. Oke. Saya nanya sampai 2 kali. Alasannya apa ya? Iya, rasanya. Alasan apa? Alasan si Pak itu nggak ngambil. Ya nanti saya. Oke. iya. Mama. Sorry. Setelah itu saya merangkul, ya sama-sama lah kita. Saya merasa nangis saya itu bahagia pada saat itu. Oke. Ini nikmatnya itu di sini kan Oh, gitu. iya. Nikmatnya bersabar gitu. Ya. Buah kesabaran. Nanti lagi patah. Tadi nangis ditinggalin ya tim sesnya. 2014 kan? 2015 Iya, sama. itu yang pertama. pertengahan iya. Oh, bukan sih. Enggak sih. 2015 kalau nggak salah. 2015. Nah, sudah habis itu. Prosesnya panjang. Nah, saya nanya, mohon maaf Pak, ada apa? Hmm. Kok momen ini kan yang Bapak tunggu-tunggu, bahkan Bapak ngejar-ngejar terus dan minta tolong saya. Begini Mas, saya sudah komitmen untuk, karena SK dosen itu sudah turun. Oh. Dan kebetulan Masih muda ya? ya sudah umur lah, sudah umur. Oh, dosen di Terus, suatu perguruan tinggi ya, sekarang udah keluar. Sudah keluar dan kebetulan dia menjadi ketua tim penelitian. Oke. Jadi saya pengen Dedikasikan. mengabdikan Ah, di dunia pendidikan. Oke. Ya. Ya. Abang Budi. Habis itu telepon aku lama. Telepon aku. Nah setelah itu ya saya nggak mau ini bener apa enggak? Saya berulang terus pertanyaan. Bener nggak Pak ya? Bener Mas, itu sudah niat saya. Bismillah, bisa serahkan ke Mas Damba. Iya, takutnya gitu-gitu enggak Mas. Kan di prank. Sakit lagi tuh. Ada- Bang ini naikin jantung. Bisa di prank. 2 kali jantungnya. Ada kena prank. Candang. Kalau kedua kali Ada. Kalau bencana kursi melayang. Ujung-ujungnya ada kena prank. Ah, ini nih yang fokus yang tadi. Yang tadi kamu ceritain apa? Berkasku udah jalan kan? Enggak Nangis ya? Nangis ya? Nah, setelah yakin itu kemudian saya kabari orang tua dan yang paling Iku nang omah ya. temen di yang rumah? saya kabari yang paling dekat tuh Mas Burhan. Saya telepon, telepon, saya iya. gembira, ya intinya mohon maaf kalau BPKB-nya melayang. Aku malah gak mikir itu. Iya. Aku malah gak mikir itu. Baru hari Nggak ini mikir. gitu. Dia ngelepas mobil BMB dengan BBKB itu nggak mikir, Gak mikir aku sumpah. nggak mikir sama sekali. Kalau orang lain mungkin agak berat ya, Rezekinya Aku gak mikir. mobil tua dan segala macam, malah Kawanan gitu kan. boros dan segala macam gitu. Nah, itu kemudian proses. Nah, kebetulan yang luar biasanya itu saya proses PAW ini. Nah, masukin Nurmanto, Mas Ahmad Tuhan, itu semuanya proses Pak. Sama-sama PAW juga. Sama-sama PAW semua. Gila. Tapi rezekinya beda-beda memang. Mas Johan itu mantan ketua BEMPAN, saya mantan ketua BEMPAN dan Mas Sugeng ketua BEMPAN pada saat itu. Oke. Oh, pada saat itu. Pada saat Benar. itu. Jadi ketua BEMPAN PAW semua dan jadi semua. Oke. Berurutan bulannya. Itu prestasi loh dari PM PAN Nah, sendiri. ini yang luar biasa menurut saya bahwa ternyata buah kesabaran kita menghasilkan. Jadi Oke. prosesnya mungkin berbeda-beda ya. Jadi di tahun yang sama 2018 kita semua dilantik. Oke, sebentar. Potong di almarhum. Ya. Kan belum sempat di PAW itu. Ya Iya, kan? iya. Tapi tiba-tiba meninggal. Oh, ada yang meninggal. Di PAW Aku sempat ngeceli dia, ngecengin dia. Ngecengin lah ya. Kok meninggal? Dia kan ngasih info ke aku. Yang yang ngarep di PAW meninggal gitu. Aku kan sempat suzon sama dia. Jangan-jangan kamu santet gitu. Saya main ilmu. Ya kan? Karena dia gini loh. Dia dapat info dari bapak siapa itu namanya? Danawi. Hah? Pak Danawi. Danawi ya. Danawi apa Danawi? Iya Pak Danawi. Nah, Pak Danawi dilimpahkan ke dia Saya. nggak jadi ngambil, dilimpahkan diserahkan ke dia, ya kan? Itu kan posisinya beliau belum meninggal. Belum. Habis itu meninggal, loh berarti kan ketahuan kan ini? Astagfirullah. Ketahuan kan gini. Aku sempat suzon sama dia. Oh, jangan-jangan kamu teror dan macam-macam akhirnya meninggal.
Jadi saya meluruskan, memang banyak pertanyaan seperti itu. Bukan hal yang pertama jadi wajar. Tapi aku orang yang pertama yang langsung ngomong sama dia. Jadi kebetulan memang pada sebelum prosesnya itu dia memang punya penyakit yang kronis, bahkan sempat 2 kali parah waktu di Jakarta, waktu kunjungan kerja. Itu hampir tidak tertolong. Dan itu sudah diselamatkan oleh teman-teman, langsung dibawa ke rumah sakit dan segala macam. Karena memang dia nggak boleh makan seafood kayak gitu. Kayak aku dong. Alergi. Alergi mungkin. Nah, itulah bukan karena yang Gitu ya. tadi. Tapi bukan Ini- karena Mas ngasih juga seafood ke Enggak. Bisa juga kan Pak, di makasih GoPay. banyak. Dikasih. Ini pada seafood. Silakan. Ini menarik ya buat jadi storytelling gitu ya. Iya kan? Nah, menarik ini. Terus, oke. Itu dah ya. Akhirnya PAW masing-masing dari 3 orang dilantik. Urutan waktunya. Dapat berapa tahun? Agustus 1 tahun. 1 tahun toh. 1 tahun Masing-masing lebih. 1 tahun. 1 tahun lebih lah, lebih 2 bulan 3 bulan. Kalau Bang Johan masuk di Agustus berarti dia 1 Di pusat? bulan, ya DPP. DPP. DPR RI. DPR RI, oke. Si anu di Wonosari, Sugeng ya, di. di Gunung Kidul. Jadi Mas Johan, saya dengan Sugeng. Selisih saya dengan Mas Johan 2 bulan. Saya dengan Sugeng Normanto itu selisih 5 bulan. Oke, kan tetap PAW-nya berbeda ya. Berbeda. Ini kasusnya satu menyerahkan, yang satu meninggal. Ya kan? Kalau yang Sugeng, yang Mas Johan Mas itu Johan pasti meninggal. meninggal juga. Ya. Kalau seafood. Terus kalau si Sugeng, Sugeng itu Ada kasus apa? Kasus ya karena itu tadi 25%. oh, Partai. Peraturan tadi. Terus Oke. kemudian meninggal juga. oke. Meninggal apa enggak ya? Saya lupa ya. Astagfirullahaladzim. Saya Astagfirullah. nggak tahu lah. Oke. Oh itu nggak tahu. Oke. Oh iya. Diedit aja itu. Ini kalau diupload rekam jejaknya ada lah, hati-hati loh ngomongnya. Kalian dia butuh apa namanya? Memelihara apa? Konstituen kan. Sama memelihara. Ini izin saya boleh ngerokok ya? Oke, Boleh. silakan. Oke, sekarang dapat 1 tahun. Iya. Mulai dari situ lah udah getol nih, aku politik banget sih. Iya kan? Mulai dari situ dia masih aja tuh. Oke, udah dapat berkah di situ, akhirnya yang kedua nyalon lagi. Iya kan? Iya. Posisi yang pertama itu nggak jabat selaku di struktural internal di DPRD, nggak ada. Sebagai Kayak pengganti pimpinan aja. dewan atau dari Nggak apa, ada. nggak ada Cuma jabatan. anggota biasa. Anggota biasa, oke. Anggota biasa. Karena harusnya kalau sebenarnya aturannya itu kan 2,5 tahun. Mm-mm. Cuman karena proses PLW di pengadilan Lama. itu lama, makan waktu. Pengadilan. Ya kan itu sempat digugat. Oh, Saya sempat itu. digugat. Si bukan siapa yang? Pak Sarinto. Siapa itu? Menggugat. Siapa itu? Ya incumbent. Oh. Ya kami tadi yang tidak memenuhi hidup. Yang almarhum. Ya awalnya dia sepakat. Nah tiba-tiba menggugat. Oh, harusnya kamu 2,5 tahun ya. Ya 2,5 tahun. Akhirnya bareng sama itu. Ya, Itu kayaknya doanya Bang Johan sama si Sugeng deh supaya bareng. saya nggak tahu lah. Ya, nggak tahu kan. Atau mungkin komporannya mereka gugat aja Kang, gugat aja biar dia bareng sama aku. Ya, istilah mereka itu menamakan itu. Oke. Diganti juga nggak asal juga. Kita Oke, perlu oke, menikmati oke. beberapa bulan lagi. Oke. Dites mungkin ini. Terus mulai yang kedua ya. Ya, Mulai yang kedua. Udah. Itu udah lewat ya 1 tahun. sudah Nah, dilewati berarti udah dengan- menikmati gaji pertama sampai 1 tahun selanjutnya. Ya. Oke. Dan itu sebenarnya kalau dinikmati juga belum dinikmati juga. Oke, Setahun. oke. Kalau sebelum Tapi kan ada kebanggaan yang bisa Iya. dinikmati. Ada apa namanya? Obsesi yang sudah tercapai. Udah ya. merasakan. Meskipun dapat sedikit ya. Minimal muka ini ya kan? Bisa ditaruh di luaran gitu lah, nggak ditutupi terus nggak kasih topeng lah. Minimal dia jalan bisa gagah ini. Meskipun 1 tahun gitu. ya. Dan dengan peruntungan yang ke depan nggak tahu nih hasilnya kayak apa. Oke, yang kedua ya. Yang kedua langsung maju. Nah, ini ada yang menarik. Ada miss aku sama dia. Ya. Ya kan? Jadi yang kedua ini
Saya tetap maju dong. Enggak, Iya, tapi iya. kan sudah memelihara Sudah. konstituen. Karena memang setelah Dapil-dapil. saya jadi dilantik, kemudian saya Nah, itulah Apa, waktunya. karena Waktunya mepet waktunya. Iya, Cuma iya. 1 tahun Iya, sekian. Ya, optimalnya itu sekitar 10 bulanan lah. Tapi 1 tahun waktu mepet enggak itu? Untuk mencari konstituen, mencari anu Ya mepet, makanya Mepet, kemudian pada saat saya dilantik, kemudian saya baru fokus di situ. fokus mencari tim yang bagus, komunikasi ke bawah, turun, bahkan kita ketika reses itu mengundang semua tokoh-tokoh masyarakat dan gitu. Apa yang ya ini ada namanya reses tadi kita gunakan untuk ketemu dengan masyarakat. Oke. Nah disitulah kemudian saya genjot betul setiap hari turun. Rela gajinya dibuat untuk akomodasi kayak gitu. Ya, Yang penting memelihara potensi kemudian gitu loh. Ini ada peluang Mm-mm. kemudian. Itu sebelum maju lagi mau nanya Mas. Itu kan udah mulai nebar apa? menata lah. Iya menata. Nah yang DPRD ini kan setahun nih Mas. Itu piye Mas? Mepetnya antara nyari itu sama menjaga tetap kerja di DPRD apa kerjaannya untuk masyarakat juga itu nggak kepecah. Iya kepecah. Ya itu masih belum pecah. Masih ada lagi. Justru memanfaatkan ya. Jadi saya juga di partai Oh itu iya. juga ngurusin, iya. ngurusin Oh, masih sekretaris tuh. saya sekretaris Pak, Oh, oke. ngurusin verifikasi faktual pada saat itu, mengumpulkan hampir kurang lebih 8.000 anggota berdasarkan KTP, kemudian dikasih KTA. Itu luar biasa. Saya ngurus itu, kemudian masih di DPR, masih kerja juga untuk kerja di dapil, turun dan sebagainya. Memang habis rambut saya, makanya saya tutup pakai kopi. Dulu gondrong ya. Dulu Dulu gondrong ya. gondrong. Waktu jalan tuh masih gondrong tuh. Enggak. Enggak ada Bang. Ya. Nah itu memang kebetulan lah karena bekal yang nama Damba aktivis itu, ya saya belajar banyak dari sana, kemudian belajar banyak organisasi. Jadi 1 pekerjaan 2 pekerjaan itu seolah-olah kayak enteng gitu. Udah biasa. Udah biasa. Oke. Jadi Udah kita memang lewat bisa ya. mengatur. Ini hari ini jam sekian saya harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Saya memang harus di manajemen pada saat itu. Nah, masuk pada proses pencalekan itu kemudian saya mengajukan lagi atau mendaftarkan lagi untuk maju karena memang kebetulan pada saat itu dapil itu kalau tidak ada calon maka hilang kursinya. Nah sekarang sudah jadi nih, masa saya nggak mau lagi jadi DPR kan gitu ya. Kita teruskan cita-cita. Kufur nikman. Iya. Kemudian kita maju, ada 1, 2, 3 lah ya. Fighter betul. Oke. Ya alhamdulillah pada saat prosesnya itu memang ternyata tidak semudah juga yang kita pikirkan gampang itu kan. Tapi sudah merampingkan tim ses ya? Sudah. Sudah ya. Nah, cara menyeleksi tim sukses Nah, agar iya. tidak seperti yang kemarin lagi itu gimana itu? Itu sebenarnya track record. Ini rahasia Perusahaan. ya rahasia perusahaan. Cuman ya kita berbagi lah. Ya berbagi Mas barangkali Budi dengan Mas Budi ini kan masih ada potensi untuk menjadi Kenapa dia nggak nyebut aku? Nggak mungkin ya. Mungkin. cukup lah ya, nggak apa-apa sih. Jadi begini Mas, belajar dari pengalaman memang tidak mudah untuk mencari tim ses gitu ya. Kalau dulu kan waton juga karena nama Asal. terpandang. Ya. Itu namanya Burhan, orang terkenal dari situ, jadi kita ambil. Tapi kita nggak tahu track recordnya. Iya. Dari situ kemudian saya berkoordinasi dengan teman-teman dan juga pengalaman dari teman-teman dewan juga. Ya sudah kamu cari aja di masing-masing RT, ya waktu ada reses, Iya. itu kamu ambil, kamu komunikasikan dengan Pak RT atau Dugo, siapa yang kira-kira bisa bergabung dengan kami di depan pada saat itu. Ya akhirnya ada 1, 2, 3 sampai semua terpenuhi, kemudian kita kumpulkan, kita sama-sama pikir untuk membangun desa yang ada di wilayah masing-masing berdasarkan dapil pada saat itu. Akhirnya terbentuk. Nah, ada yang wajar ketika 1 orang itu
punya pandangan yang skeptis terhadap teman satunya. Saya kenal dia, tapi dia kerjanya kurang bagus. Saya nggak gitu. Saya datengin orangnya, saya tanting kan gitu. Kamu bisa bantu saya nggak kan gitu? Kalau bantu, ya nanti kamu dengan modal informasi dari orang ya. Bahwa ini Nyun Sewu ya, Iya. Mas Budi, Mas Sigi, Mas Burhan itu beda wilayah, Ya. beda pedukuhan, tapi sama-sama kenal. Sama-sama kenal. Karena memang berkecimpung di politik kan begitu. Oke. Nah, si Mas Budi ini track recordnya dia kagol atau apa bahasa Indonesia apa kagol itu? Kecewa. Kecewa. Bahasa Inggrisnya kecewa. Kecewa dengan Dewan X. Disappointed. Nah, kalau bahasa Kecewa dengan apa Dewan X kan gitu. Kemudian berlabuhlah ke saya. Begitu. Barisan sakit hati. Kemudian Mas Ige ini mungkin merasa bahwa di kampungnya ini tidak ada bantuan yang turun. Oh ya. Nah, melihat track recordnya Mas Dia Bambang berjuang. ini bagus, ya sudah saya merapatkan diri menjadi relawannya kan gitu supaya di desanya atau di kampungnya ini juga bisa bagus untuk pembangunannya kan gitu. Oke. Kemudian Mas Burhan ini kebetulan ini contoh ya. Iya. Mas Burhan ini Gak enak ya. dia apa namanya anggapan karena mungkin Mas Burhan ini nganggap bahwa semuanya jelek kan dia yang paling bagus. Ternyata yang mungkin yang paling jelek adalah Mas Burhan. Dia ada di tim Partai X. Calegnya juga semuanya diikutin semua. Iya. Dia merasa bahwa dia punya pengalaman dan dia yang pantas untuk mendampingi saya kan begitu. Oke. Nah, saya posisikan dia jangan terlalu masuk ke sini kan gitu. Kamu di sana saja kan gitu. Strategi ini gitu. Ya, plotting-plottingan itu yang kemudian saya Olah. saya berikan kepada mereka. Kamu di sini aja, kamu di sini, kamu di sini. Jangan terlalu masuk, jangan terlalu yang wajar saya berdasarkan pengalaman tadi itu terlalu banyak masukan ke saya, ya, jadi kan saya bimbang juga kan, saya nggak mau. Nah, ya kamu kalau di sana udah, kamu di sana nggak usah apa namanya terlalu masuk ke Ring 1 lah. ya bukan yang satu juga lah kan gitu. Artinya kalau setiap hari mendampingi saya, pola pikir saya juga akan berubah nanti. Iya. Ya menggesek. Ya, kan mereka kan pemain politik semua. Ya. 3 orang ini kan pemain semua kan begitu. Satu kecewa, satu pengen 2 kali, satu begini dan segala macam. Dan dia mau pakai perannya masing-masing kan. Iya, berdasarkan pengalaman mereka kan begitu. Itulah yang kemudian saya manajemen. Nah, akhirnya mereka kita karyakan mereka di posisi mereka yang memang menurut mereka atau menurut saya itu sudah settle di situ. Oke. Ini jadi menarik nih ya. Karena sesi perjalanan aja sudah 1 jam ya. Nanti mungkin kita cut di sesi perjalanan, kita nanti take lagi di sesi apa namanya pembelajaran kaitannya dengan apa DPR itu fungsinya apa sih dan macam-macam ya. Ada 2 hal itu yang perlu di. Oke, lanjut tadi. Saya ada pertanyaan nih. Kan tadi ada tim ses. Nah, sebelum masuk ke tim ses ini kan pemilihan nomor urut sampai nomor berapa yang kedua? 1 dong. Nomor 1 Cie. Yang pertama juga 1. Oke. Kan udah jadi. Yang pertama 1 gini. Oke. Oke. Harusnya nomor 3 dong dia. Ya kan? Kalau yang pertama tadi nomor 1 saja jadi ranking 3. Sekarang harinya kan ranking 3 dulu baru dibalik. Terus yang didapat pasca itu berapa jumlahnya yang dikantongi akhirnya? Ya, karena kita belajar dari pengalaman. Ngerasa sukses nggak itu? Saya terus itu pengalaman itu luar biasa. Nah, manajemen itu kemudian saya olah betul, kemudian saya turun betul. Jadi 1 hari itu ada 6 sampai 8 pertemuan. Dan alhamdulillah yang dari 1000 suara Bainim saya tidak seluruhnya ya. Jadi Bainim itu kemarin yang 2014 saya dapat 1.400. Hampir 1.500 ya. Kemudian yang kemarin 2019 itu dapat 4.150. 4.000. Wow, banyak. Dan itu udah memenuhi. Udah berapa ya? 50% lebih ya? Ya. 50% lebih ya. Gara-gara manajemen tadi. Iya.
Pelajaran Oke, lah itu pengaruh ya, manajemen pengaruh banget. Terus modal juga pengaruh sih. Yang kedua modalnya lebih ada. Boleh nggak sih nanya modal gitu? Modal. Boleh. Modal sih sebenarnya. Set sih. Biar 2019 ya. mempersiapkan gitu. Yang kedua. Kamu sih boleh nanya kayak gitu, tapi jawabannya kan terlalu terserah dia. Iya. Mau diplomatis atau apa silahkan. Ya karena mungkin Mas Budi sama Mas Iki ini kan punya harapan depan. Iya, amin. Mudah-mudahan malam ini doanya didengar. Amin. Amin. Kita sharing dengan Ke atas. saya. Ya, Allah di atas. Kata siapa Tuhan di atas? Ini urusan bukan soal itu. Ya, itu nanti. Gitu. Ini siapa tahu termotivasi ya. Jadi saya berbagi ilmu saja. Jadi kalau saya beberkan ya kurang lebih untuk yang 2014 itu ya kurang lebih 50 juta. Gayamu, yang pertama itu aja 50-an ya paling. Yang pertama saya bilang. Oh, yang pertama. Oke. Yang pertama. Yang kedua. Nah, yang kedua ini karena kita sudah punya modal jadi anggota dewan. Relasi, jaringan, dan sebagainya. Donasi dari macam-macam ya. Tentu ini tidak seperti yang di awal. Iya. Kebutuhannya lebih banyak. Karena targetnya lebih banyak kan begitu. Ya. Oke. Dari 1.400 jadi 4.000 tadi kan harus banget. Politisi kerasa banget Mas. Kerasa bahasanya itu. Ya saya lihat kantong ini, aduh. Kira-kira bisa nggak ya ini dengan amunisi saya yang terbatas. Tapi bilang aja tetap terbatas itu ya. Terbatas Pak. Tetap Itu terbatas. Karena memang dipikir sama yang lain tetap kalah. bayangin, Bos. Ya. Ketika saya maju nyalek itu kan masih banyak utang juga. Oke. Gaji saya juga kepotong utang juga kan 1 tahun itu. Sempat bisnis gagal juga ya. Nah, situ kita kan itu. Kalau Gondo tahu ini masih. Ya, terus. Nah, itu jadi kita punya modal cuma sedikit pada saat itu. Walaupun kita masih bangga kita jadi anggota dewan. Kadang-kadang kelemahan kita di hadapan teman-teman tim itu juga nggak kita kasih tahu. Oh kan, iya. Apa kata dunia kalau dikasih tahu? Tapi ya Percuma kita mepet kamu. manajemen, kemudian kita sudah hitung itu. Ternyata pas. Udah, kita berani maju. Nah, di tengah perjalanan kurang lebih seminggu kalau nggak salah. 4 hari atau seminggu saya lupa. Jadi ada ketentuan dari partai itu untuk memberikan kontribusi saksi. Nah itu anggarannya setelah kita hitung hampir 40 juta. Saksi, iya. Di dapil. Di dapil ya. Nah itu gila lagi nggak? Lagi-lagi saya telepon Pak. Oh. Bandikdo itu saya telepon lagi. Telepon ya kan. Emangnya aku sopo. Ya saya anggap dia keluarga kan. Iya. Telepon terus ngalor ngidul ya toh. Saya nggak nyampe. Tetap Sama nggak saya nyampe. nggak bisa saya. Masih lengket Mas. Nggak bisa saya ngomong kayak gitu. Dia sudah apatis. Kamu paling ada urusan itu paling untuk ini. Untuk ya apa bahasanya? Ya, saya sempat ya terus terang ya saya ditelepon. Puter yang bulat maksudmu ki jane opo? Karena besok beberapa hari lagi itu mau pemilihan kan. Pikiran saya sudah suzon juga sama dia. Oke lah. Berawal dari pikiran bahwa yang dia dapatkan itu kan sudah tercapai nih ya. Yang dia inginkan dia tercapai meskipun 1 tahun. Terus saya sudah mikir mesti ini mau nyalon lagi. Jelas ini nyalon lagi, aku tahu itu. Terus kemudian telepon saya sudah ngerasa ngerasa diusik sama dia itu. Diusik dalam konteks positif ya. Tapi saya bilangnya kayak gini. Saya suzonnya sama dia, pasti kamu mau minta bantuan aku, ya kan, finansial untuk serangan fajar. Saya langsung bilang kayak gitu. Serangan fajar. Dia nggak ngomong apapun dia. Nggak ngomong saksi, nggak ngomong apapun. Bukan aku jaluk bantuan nih, gitu kan. Oke. Pasti untuk itu. Kalau kayak gitu, kamu tahu sendiri aku karakternya kayak apa. Tak bilang ini kayak gitu. Prinsipku kayak apa. Udah. Kamu cari sendiri. Nanti kalau kamu kesulitan, ternyata hasilnya nggak sesuai yang diharapkan, urusan keluarga
istrimu dan anakku masalah makan biaya hidup aku yang nanggung. Tak bilang kayak gitu. Aku lebih berpikir itulah yang lebih afdol buat aku. Karena aku sudah negative thinking sama dia untuk kepentingan serangan fajar. mau minta uang. Itu kalimat terakhir kan kayak gitu. Pokoknya bojomu karo anakku tak tanggung. Wes fokus ke situ, terserah kamu. Cari apapun itu, fokus itu. Ya kan? Aku insya Allah mampulah kalau untuk makan, ngasih anu samaan. Nanti dia stres di jalanan, terus dia ndak dapat anu kan. Saya kan ngurusi anak istrinya. Anak istrinya teman sendiri kan, jadi oke lah. Itu ada berkah di tempat saya. Daripada saya ngasih dia, tapi ternyata dia buat untuk serangan fajar. Udah. Habis itu oke ya. Dah, selesai. Minimal kan aku gak tahu perasaan dia itu ngerasa gagal minta bantuan aku atau malah dapat spirit dari aku, saya nggak tahu dia. Ya kan? Ujung-ujungnya yes, dia minta doa restu sama Mbah Dido, semua sekeluarga. Itu akhirnya ya sudah dia jalan. Ini gantian aku cerita ya berarti. Ujung-ujungnya dia piye yang dia sempat ngomong, wah rada angel iki. Pergerakannya lambat. Ya. Tapi dari cerita tadi kan signifikan loh perkembangannya. Ya kan? Tapi itu sebelum itu kan. Iya, tapi dia pura-pura ya dongane wae lah gitu kan. Jadi oke. Akhirnya finalnya dia lolos ya kan, dia lolos. Nah, dia pas lolos itu main ke sini baru ngomong. Kamu dulu minta bantuan itu untuk apa? Untuk saksi sekian ini. Ya Allah, kalau kayak gitu tak kasih benar semua. Karena itu sah. Kewajiban untuk ngopeni saksi itu kan memang benar. Kalau itu sah, itu nggak ada nggak ada mudorotnya lah ya. Ya itu yang berkesan di saya itu bahwa saya kok terkesan agak arogan ya. Dia mau minta bantuan. Yang kemarin aja saya kasih bilang kayak gitu. Ini klarifikasi ya guys. Ini klarifikasi. Dan walaupun dia telepon itu saya nggak bicara satu pun. Iya. Saya dengar omongannya dari A sampai Z itu saya dengerin semua. Takutnya nanti saya ngomong loh berubah, asumsinya berubah gitu kan. Karena dia sudah punya pikiran itu. Udahlah nggak apa-apa lah. Saya biarkan nanti mudah-mudahan ada jalan. Sehingga dalam waktu alhamdulillah ada jalan walaupun kurang. Nah setelah jadi dapat pengumuman jadi itu saya laporan. Main lah ya. Pak Romel. Dia nanya ke saya, gue butuh duit begini, telepon aku ngopo ya, tak jujur ya akhirnya ya, buat saksi. Kita butuh 40 juta untuk saat itu. Iya. Masih kurang karena uang saya mepet tuh kan. Belum hari terakhir untuk pembekalan tim itu kan juga butuh duit. Nah disitulah kemudian saya memberanikan diri untuk telepon minta bantuan atau sekedar hutang pada saat itu. Pengen hutang tapi mau bilang itu udah disekak. Udah. Pokoknya nggak mau bla bla sudah. Nah memang saya menarik kesimpulan bahwa memang saya harus berjuang betul. Nah itu. Harus berjuang betul. Jadi karena saya sudah merasa punya pengalaman bahwa ya kalau satu jalan tidak bisa kamu masuki, cari jalan yang lain. Terus gitu aja. Sampai ketemu jalan yang benar-benar bisa membuat kamu nyaman di situ kan. Tapi sempat loh aku nanya di sela-sela sebelum itu urung gitu kan. Saya jawab Sudah wis santai wae pikiran wis tak urusi gitu. Karena sudah banyak hutang saya ke dia kan gitu, banyak lah. Kemudian ya karena kita pertemanan, saya nggak mau merepotkan prinsip saya pada saat itu. Tapi karena memang mentok bos. Ya udah mentok gimana lagi? Saya mau curhat juga nggak enak, mau ngomong terus terang juga nggak enak. Disekak langsung gitu kan. Padahal sekaknya keliru. Ya itulah pengalaman lah. Alhamdulillah berkat doa dari teman-teman semua. Ya intinya kan doa sebetulnya. Selain jadi anggota dewan adalah alhamdulillah jadi pimpinan. Nah itu lobbynya kan akhirnya jadi pimpinan dewan. Jadi untuk seleksi atau untuk pemilihan dari pimpinan dewan itu apakah melulu lobby ataukah memang ada pemilihan ada gitu. Potensi atau mungkin dari jumlah suara gitu?
Ya, jadi begini, Ruling partai, ya kan? saya jelaskan. Ini udah masuk nih ya. Jadi tadi sudah berjalan prosesnya kan tadi udah banyak yang kita bahas. Nah, ketika pada saat dilantik itu otomatis semua tidak masuk pada jabatan badan ataupun komisional, semua anggota. Karena nanti proses penempatan badan anggaran itu kan ada dibagi menjadi satu badan anggaran, badan musyawarah. Bentar, belum. Gini, ini kan materi sudah masuk ke nah, sebetulnya jawabannya cuman di apa namanya? Ya itu gandeng. Jadi nggak bisa dipisahkan. Berarti habis ini nanti kita off ya kan? Kita baru lanjutkan ke yang materi itu. Oke, lanjutkan. Ya, jadi saya jelaskan lagi ya. Oke, Jadi bentar. apa namanya, proses ini memang tidak bisa dipisahkan, Mas Budi, Mas Diki, Mas Burhan, bahwa untuk menjadi pimpinan dewan ini ada beberapa hal yang harus ditempuh. Karena itu menjadi kewenangan partai sebenarnya. Tetapi persoalan setelah menjadi anggota dewan itu ada penempatan satu, ketika kursinya memenuhi. Ya, kursi yang memenuhi ini apa kan gitu. Aturan main ya. Kursinya kan gitu. Jumlah kursinya, karena kursinya pimpinan itu ada 4. 1 ketua, 3 wakil pimpinan. Nah, itu berdasarkan kursi, Pak. Kemudian setelah ada penempatan wakil ketua pimpinan, baru nanti komisional. Kemudian setelah komisional nanti di badan. Komisi itu dibagi menjadi 4 dibantu oleh komisi A, B, C, D. Kemudian nanti ada badan juga ada 4. Badan anggaran, badan musyawarah, kemudian Bapemperda, kemudian badan BKD, badan kehormatan. Ya, itu penempatannya setelah melakukan lobby-lobby politik. Dikembalikan ke fraksi. Jadi fraksi kita otomatis menjadi fraksi ya. Jadi ada namanya prosesnya itu dibicarakan di fraksi, di internal fraksi, Pak. Saya ambil contoh fraksi PAN. Kita berunding. Sebelum ini nanti fraksi ini kita sampaikan hasil rapat fraksi ini kita sampaikan ke partai. Itu contoh. Oke, Mas Burhan, Mas Sigi, Mas Budi, Mas Damba, ini kira-kira mau ditempatkan di komisi mana? Itu bicarakan di fraksi. Dan fraksi ini berarti internal ini PAN ini. Internal ini PAN gitu. PAN, PDI, Demokrat apa gitu ya. Ya. PSI Jadi dirembuk di situ. Udah ya, penempatan Mas Damba di komisi A, Mas Burhan di komisi B, Mas Sigi di komisi C, Mas Budi di komisi D. Udah, sekarang kita bahas soal badan. Nah, di badan pengen di mana? Saya pengen di badan anggaran, badan musyawarah, badan Bapemperda, badan pembentukan peraturan daerah, BKD tadi. BKD, terus kemudian badan kehormatan. Sudah diplotting oleh kita semua, kan gitu. Setelah itu kita sampaikan surat ini ke partai. Partai PAN ya? Partai PAN. Ini fraksi ya, Pak. Kemudian PAN akan membaca. Fraksi ini melembaga sendiri ya. Ya. Wis melembaga sehingga partai pun nanti tetap jadi rekomendasi ya. Nah, sebenarnya partai juga sudah membicarakan itu. Penempatan itu kan haknya partai. Toh juga mereka juga orang partai kan sebetulnya. Tapi kan yang melembaga itu kan harus jalankan kan prosedurnya. Ya, kita laporan ke partai menentukan. Oh ya sudah, saya pengennya Mas Damba bukan di komisi A, komisi B. Itu keputusan partai mau gimana? Ya. Sudah, laporan itu sudah selesai. Kemudian bicara lagi soal pimpinan dewan. Nah, kita ngitung kursi kita masuk nggak untuk jadi pimpinan dewan? Oh, ternyata masuk. Ya sudah, fraksi silakan saya bikin rekomendasi semua nama-nama untuk dijadikan pimpinan dewan. Soal siapa yang jadi DPP? Kan begitu. Kita serahkan nih ke DPP nih kan gitu. Nah, nggak tahu DPP kemudian memutuskan nama Damba
aktivis Oke, kan itu ya, itu pasti nggak lepas dari lobby politik, hubungan, ya kedekatan. Emang teori katanya Prof Edi kan teori morfologi ada. Kedekatan seseorang meniadakan hukum katanya. Nah, itu kan. Iya. Katanya itu. Benar kan? Jadi seberpengaruh itu mas DPP itu tuh untuk kepala. Oh ya memang DPP pengaruh banget toh ya. Good. Maksudnya kan ada DPP tuh sampai batas mana kita bisa menolak mas? Soalnya kan banyak di itu sebenarnya. Aduh, ngeri lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ada bikin Apa? Hah? Ada yang nyuci. Oh ya, Ada yang nyuci. misalnya dari atas nih mas, bisa sampai mengatur kebijakan yang dikeluarkan DPR, kebijakan yang di DPRD nggak mas? Kalau kebijakan DPRD itu enggak. Enggak. Ini kebijakan DPRD ya. Masih bisa digoyang-goyang di. Iya, maksudnya itu mas. Kalau jadi gini,